Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia. Tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias, ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu, anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, "Minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawabnya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini gereja kita memperingati wafatnya Santo Yohanes Pembaptis. Dalam perikop Injil Markus yang kita dengar tadi, dikatakan bahwa Yohanes Pembaptis pernah menegur Herodes Antipas. Mengapa? Sebab dia telah mengambil Herodias, istri Filipus saudaranya, menjadi istrinya. Yohanes menegur Herodes dengan berkata, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Teguran Yohanes Pembaptis ini menimbulkan kebencian dan dendam, terutama dalam hati Herodias. Dan kesempatan melampiaskan dendamnya itu muncul di saat Herodes merayakan ulang tahunnya. Putri Herodias menari, dan tarian itu memuaskan Herodes dan semua tamu-tamu yang ikut pesta. Saking senangnya, Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang diminta gadis itu. Kepala Yohanes di atas talam menjadi permintaan Herodias melalui putrinya. Sebenarnya Herodes Antipas adalah seorang pengagum jarak jauh Yohanes Pembaptis. Dia hanya memenjarakan Yohanes Pembaptis dan tidak ingin membunuhnya. Apalagi dia juga takut akan orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi Herodes
sudah termakan sumpah. Dan karena tamu-tamunya diperintahkannya juga untuk memenggal kepala Yohanes. Karena menyuarakan kebenaran, Yohanes Pembaptis dibunuh. Keberanian Yohanes Pembaptis untuk memperjuangkan kebenaran dan kesetiaannya pada hukum Allah justru membuatnya harus berhadapan dengan kematian dan meraih mahkota kemartiran. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, sejak kemartiran atau kesyahitan Yohanes Pembaptis hingga saat ini, kerajaan Allah telah mengalami kekerasan dan penganiayaan di tangan orang-orang yang kejam. Darah para martir Kristen sepanjang zaman menjadi saksi fakta ini. Kesaksian mereka tentang kebenaran Injil dan kesediaan mereka untuk menderita dan mati demi iman mereka membuktikan kemenangan daripada kekalahan untuk kerajaan Allah. Perikop Injil hari ini dapat kita jadikan sebagai pedoman atau teladan dalam mewartakan Injil. Saat ini kita semua, baik sebagai umat maupun sebagai gereja keseluruhan, terkadang tutup mata dengan kejahatan yang ada. Perlu suara kenabian untuk mengatakan bahwa yang salah adalah salah dan yang benar adalah benar. Rasanya suara kenabian seperti itu mulai hilang. Maka peristiwa kematian Yohanes Pembaptis ini menyadarkan kita untuk terus-menerus memerangi kejahatan yang ingin menutupi kebenaran. Kita yakin bahwa kebenaran itu tidak pernah mati. Memang kebenaran itu tidak selalu menyenangkan atau memberi rasa aman. Justru sebaliknya, kebenaran itu bisa saja malah mengusik zona nyaman kita. Oleh karena itu, memperjuangkan kebenaran tidak selalu mudah. Sebagai pembawa kebenaran berarti juga siap untuk menanggung segala risiko bila terjadi penolakan, seperti yang dialami oleh Yohanes Pembaptis. Kiranya peringatan wafatnya Yohanes Pembaptis ini menginspirasi dan mendorong kita semua untuk menjadi orang yang mau memperjuangkan kebenaran dan keadilan bagi sesama atas nama Tuhan. Inilah kenyataan hidup yang seringkali masih kita jumpai hingga saat ini. Orang yang memperjuangkan kebenaran seringkali dipersalahkan. Sebaliknya mereka yang salah justru dibela. Di tengah situasi seperti ini kita sebagai pengikut Kristus sang sumber kebenaran diundang untuk menjadi nabi cinta kasih dan pelayan pendamaian. Ya,
Setidaknya memperjuangkan kebenaran itu mulai dari diri sendiri. Saudara-saudari, orang yang berbuat baik dan benar biasanya akan disenangi banyak orang. Tetapi menjadi ironi besar bahwa ketika seseorang membela kebenaran dan menyatakannya dengan jujur dan berani, tidak semua orang menyukainya. Bahkan orang tersebut akan dimusuhi dan dijauhkan, bila perlu dilenyapkan. Saudara-saudariku, dalam kehidupan ini kita sering mendengar, bahkan berhadapan dengan ketidakadilan di tempat kita kerja, baik terhadap orang lain maupun terhadap diri kita sendiri. Menjadi permenungan bagi kita, apakah kita seperti Yohanes Pembaptis, berani mengatakan kebenaran dan keadilan? Lebih berat lagi, apakah kita berani membela kebenaran dan keadilan sekalipun kita harus menghadapi risiko yang berat? God bless you.